Breaking news, ratusan warga Pantura geruduk kantor Bupati Kabupaten Tangerang soal SHGB dan SHM. Sudah hampir 1 bulan, tepatnya 3 minggu lebih, kasus pagar laut Tangerang viral. Hingga kini belum ada nama yang ditersangkakan oleh aparat penegak hukum. Padahal, Kementerian ATR BPN sudah membuka nama-nama korporasi pemegang SHGB dan SHM. Bahkan, sudah ada puluhan HGB yang dicabut karena terbukti ilegal. Mantan Kabareskrim Susno Duaji mengaku heran, mengapa pemerintah Kabupaten Tangerang maupun pemerintah Provinsi Banten tidak menindak Kades Kohot. Kepala Desa Kohot, Arsin, menjadi salah satu kunci untuk membuka tabir sertifikat hak bangunan maupun sertifikat hak milik kawasan perairan Kabupaten Tangerang. Pengusutan kasus sertifikat laut di perairan Tangerang berjalan sangat lambat. Padahal dorongan dari Presiden, DPR sudah ada. Yang menjadi penghambat menurut mantan Kabareskrim itu adalah adanya hantu laut. Istilah hantu laut yang dimunculkan oleh Susno Duaji menjadi menarik karena betapa tangan-tangan tak tampak ternyata membuat otoritas tidak berkutik. Sengkarut pagar laut di perairan Tangerang, Banten sudah dilaporkan sejumlah pihak ke aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Di antaranya, mantan KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan pengusaha real estate ternama ke KPK. Laporan itu berkaitan dengan skandal pagar laut. Samad meyakini ada kong-kali-kong korupsi terkait penerbitan SHM dan yang dikantongi pengusaha real estate tersebut. Berminggu-minggu sejak pagar laut itu terbongkar, gambaran itu masih saja misterius. Mengawal, tapi kalau salah jangan dibelain. Polisi itu bela rakyat. Malu ini ditonton seluruh Indonesia. Dunia Pak, dunia. Nih, saya nih, syuting ya. Pak Kapolri, Pak Sigit, kalau anak buahmu nggak berani bela rakyat yang tergusur di Banten, pecatin. Terindikasi dia adalah backing akuan. Hidup Banten, hidup Banten, hidup rakyat Banten. Saya tidak takut dengan hal apapun, Pak. Tapi saya minta jangan terintervensi dengan tulisan ini, Pak. Saya minta. Ini adalah bentuk perlawanan kita hari ini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat warga? Di sini saya hanya menuntut ini saja. Karena tujuan kita kalau memang bisa bertemu dengan Aguan, kita bertemu dengan Aguan hari ini. Ini adalah bentuk agar ini masuk ke media sampai kepada Aguan, bahwasanya warga muncul tidak diam. Tunduk kepada oligarki sebuah pengkhianatan, kawan-kawan, saya katakan itu. Lebih baik kita mati di negara kita sendiri, tunduk di negara kita sendiri, kawan-kawan. Saya katakan itu. Harusnya Kapolseknya bisa mempertemukan rakyat dengan Aguan. Itu baru aparat. Bukan jadi backing Aguan. Terkait dengan pagar laut. Pagar laut itu bukan kewenangan pemerintahan daerah, gitu ya. Jadi harus ada persetujuan dari pemerintah pusat. Yang dalam hal ini jika laut dibuat menjadi darat, itu harusnya izin reklamasi. Nah, seperti itu alasannya, menyalahgunakan kewenangan. Seberapa kali kepala desa itu memaksa dan meminta warga untuk mengikuti perintahnya. Kita akan memanggil tentu saja yang berkaitan dengan terbitnya SHGB. Kami akan tentu saja itu kaitannya dengan lurah, dengan kementerian ataupun dari BPN, dan juga kita akan terus berkoordinasi dengan KKP terkait hal-hal yang sudah didapatkan oleh KKP. Sampai saat ini kami masih terus mendalami dan mengumpulkan keterangan, karena mengumpulkan keterangan ini juga kami berhubungan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar TKP, kemudian yang kira-kira berhubungan dengan munculnya girik dan lain sebagainya. Kenapa cuma 50? Prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu, karena katun keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50 ada mereka yang tidak rela dibatalkan, dan itu kami paksakan, dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ke TUN. Tapi kami yakin kalau di TUN itu kita buat, karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, secara prosedur, secara legal,
secara yuridisnya lengkap secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SHM yang kami batalkan, saya di demo di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Kami sudah memeriksa beberapa pihak, yaitu masyarakat pemohon hak, kemudian KJSB Raden Lukman, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintahan daerah Kabupaten Tangerang, serta pemerintahan Provinsi Banten. Kemudian kami juga memanggil untuk klarifikasi ataupun melaksanakan mengirim undangan kepada pihak Kementerian ATR BPN. Dalam hal ini kami memanggil pada tanggal 20 Januari tahun 2025 dan untuk diperiksa tanggal 23 Januari 2025. Namun karena situasi saat itu berbagai kegiatan yang ada menjelang liburan dan lain sebagainya, kita berkoordinasi dengan kementerian. Akhirnya hari ini ada 7 yang kami periksa. Saya melihat polemik pagar laut itu kemudian muncul HGB dan HM. Sebagaimana dijelaskan Pak Nusron Wahid kemarin, HGB-nya sekitar berapa? 263 di Laut Tangerang, terdiri 234 bidang HGB atas nama PT IAM, 20 bidang HGB atas nama PT CIS, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi dengan hak milik HSAM. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan denda pidana paling sedikit 50 juta, paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Saya mendasari pernyataan Pak Nusron Wahid mengatakan ada cacat formil bahkan material. Berarti ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warkah, dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu. Jadi kepada desa kami sudah memanggil tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dari SHGB kita mendapatkan warkah dan keterangan di mana pejabat yang mengeluarkan adalah ATR BPN. Dari situ tentu saja nanti kita akan mengerucut ke bawah sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Tentu saja itu yang akan kita laksanakan. Pak, ya. tadi disebut sudah dipanggil tapi tidak hadir, itu harusnya pemanggilannya kapan dan apakah sudah ada pemanggilan jadwal pemanggilan ulang? Maaf, kami undang ya. Karena proses klarifikasi, proses lidik kami undang. Tentu saja kalau undangan klarifikasi yang sifatnya undangan bisa serah nggak hadir, tapi pada prinsipnya kami sudah menemukan suatu tindak pidana, di mana kalau sudah menemukan tindak pidana kita melaksanakan penyidikan nantinya kami sudah siap, dengan upaya paksa pun kami sudah siap. Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Arsin dilaporkan warganya ke Inspektorat Pemerintah Daerah Pemda terkait dugaan pemerasan dalam kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Kepala desa ini, Arsin, memeras. Memerasnya bagaimana sih? Ini kan Desa Kohot kena pembebasan PIK. Jadi warga-warga yang belum memiliki surat tanah, itu diminta untuk mengurus surat-suratnya sehingga menjadi surat yang resmi, ujar tim advokasi warga Kohot, Henry Kusuma kepada wartawan, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Henry menjelaskan, Arsin mematok harga yang tinggi kepada warga yang akan mengurus surat tanah. Nah, itu dipatok harganya tinggi sekali. Untuk bikin surat pemberitahuan pajak tertuang SPPT aja bisa sampai puluhan juta.
Itu hanya untuk mengurus SPPT, padahal itu urusan 300 rupiah ribu selesai gitu ya, paparnya. Meski Arsin telah dilaporkan ke inspektorat, kata Henry, hingga kini belum ada upaya tindak lanjut. Tentang pemerasan ini, ya, lihat sendirilah, Arsinnya masih petantang-petenteng ya. Catat aja, petantang-petenteng, tukasnya. Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, MAKI, Bonyamin Saiman pun mendorong aparat penegak hukum segera melakukan pencekalan terhadap Arsin. Bonyamin meyakini, kepala desa dan aparatur sipil negara harus diperiksa atas penerbitan SHGB dan SHM palsu. Terbitnya sertifikat itu kan di atas laut itu saya meyakininya itu palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 80 tahun 70 itu empang dan lahan artinya itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat, kata dia kepada wartawan, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Di samping itu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH-APPP Muhammadiyah, Gufroni menuturkan, kasus yang menyeret Arsin sudah terang benderang. Gufroni menilai, Arsin diduga terlibat dalam pemalsuan surat girik bidang pagar laut, hingga indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU. Maka saya sudah sampaikan ke penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menetapkan dia tersangka, ujar Gufroni. Dikhawatirkan Arsin menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Jadi kalau soal cekal itu sudah menjadi bagian dari upaya paksa kepolisian untuk melakukan pencekalan agar Arsin tidak bepergian ke luar negeri, tambahnya. Dia pun berharap aparat penegak hukum bisa bergerak cepat, agar para terduga pelaku yang terlibat tidak menghilangkan barang bukti. Jangan sampai orang-orang yang terlibat ini menghilangkan barang bukti, memusnahkan dokumen, terus hasil kekayaan disembunyikan, ujar Gufroni. Paling enggak seminggu ini sudah ada tersangka lah. Jangan sampai nunggu yang lain dulu, kan setahu saya banyak yang melarikan diri, ungkapnya. Kades Arsin diduga menghilang. Kades Arsin menghilang usai diduga kuat palsukan girik untuk SHGB di area pagar laut. Kepala Desa Kohot, Arsin kini menghilang usai terindikasi memalsukan girik untuk sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di area pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang. Atas hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi, MAKI, Bonyamin Saiman pun mendorong aparat penegak hukum segera melakukan pencekalan terhadap Arsin. Bonyamin meyakini, kepala desa dan aparatur sipil negara harus diperiksa atas penerbitan SHGB dan SHM palsu. Terbitnya sertifikat itu kan di atas laut itu saya meyakininya itu palsu, karena tidak mungkin bisa diterbitkan karena itu di tahun 2023. Kalau ada dasar klaim tahun 80 tahun 70 itu empang dan lahan artinya itu sudah musnah, sudah tidak bisa diterbitkan sertifikat, kata dia kepada wartawan, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Di samping itu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBH-APPP Muhammadiyah, Gufroni menuturkan, kasus yang menyeret Arsin sudah terang benderang. Gufroni menilai, Arsin diduga terlibat dalam pemalsuan surat girik bidang pagar laut, hingga indikasi tindak pidana pencucian uang TPPU. Maka saya sudah sampaikan ke penyidik Bareskrim Mabes Polri untuk menetapkan dia tersangka, ujar Gufroni. Dikhawatirkan Arsin menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Jadi kalau soal cekal itu sudah menjadi bagian dari upaya paksa kepolisian untuk melakukan pencekalan agar Arsin tidak bepergian ke luar negeri, tambahnya. Dia pun berharap aparat penegak hukum bisa bergerak cepat, agar para terduga pelaku yang terlibat tidak menghilangkan barang bukti. Jangan sampai orang-orang yang terlibat ini menghilangkan barang bukti, memusnahkan dokumen, terus hasil kekayaan disembunyikan, ujar Gufroni. Paling enggak seminggu ini sudah ada tersangka lah. Jangan sampai nunggu yang lain dulu, kan setahu saya banyak yang melarikan diri,